warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim hari ini dengan NIM 2011-1030-191 dari kelas manajemen sumber daya perikanan ingin menjawab ujian dari Bapak. Baik, berikut soalnya nomor 1. Salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan perikanan di Indonesia ada kurangnya armada penangkapan ikan berukuran besar. Apakah Anda atau kita semua setuju dengan pendapat ini? Baik, jawabannya menurut saya benar. Sejak pemerintah Indonesia melarang kapal ikan beroperasi untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, armada penangkap ikan langsung mengalami perubahan signifikan. Jika dulu kapal penangkapan ikan didominasi kapal-kapal berbobot besar, namun sejak larangan mulai berlaku pada akhir, namun ada kapal-kapal penangkapan ikan didominasi bukankah berukuran di bawah 10 gross ton ataupun GT. Dalam melakukan pengoperasian, adalah pemilik kapal asing terkendala proses perizinan seperti suatu izin penangkapan ikan. Sebenarnya pengelolaan perikanan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kurangnya armada penangkapan ikan berukuran besar, namun dikarenakan juga oleh para nelayan yang masih menggunakan alat penangkapan ikan yang tradisional ataupun belum menggunakan alat yang modern seperti yang digunakan oleh di negara-negara lain seperti di Jepang, Cina, dan negara lainnya. Yang kedua, apa dampak sampah laut terhadap sosial budaya nelayan? Dampak paling umum dari sampah adalah bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Namun, dampak sampah terhadap sosial budaya nelayan adalah ketika melakukan pengoperasian untuk menangkap ikan yang tertangkap, yaitu sampah, bukanlah ikan, karena sampah ini dapat mengganggu kehidupan biota laut dan dapat mengancam mata pencarian nelayan. Sampah yang tergenang ke laut juga dapat menghambat laju ataupun kecepatan kapal, apalagi kalau masih kapal yang terletak di sisir pantai. Kapal sangat mudah terbelit dengan sampah. Nomor 3, strategi apa yang dapat diambil untuk mengurangi sampah laut? Sertakan contoh kasusnya. Nomor 1, mengurangi menggunakan sampah plastik, dan 2, melakukan bersih-bersih pantai laut. Contoh kasusnya, berdasarkan kombinasi metodologi estimasi sampah laut antara HP ataupun kebocoran sampah plastik ke badan air dan dunia, ataupun aliran gambar plastik yang tidak dikelola dan masuk ke badan air dengan proses hidrolog dan resolusi lebih tinggi, serta sampah plastik di pantai dengan monitoring arus laut didapatkan dengan 0,65 juta ton per tahun. 0,68 sampai 0,86 juta ton sampah yang terletak di badan dunia, dan 0,27 sampai 0,59 juta ton LIPI, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan menetapkan 5 strategi penangkapan ataupun 5 penanganan sampah laut. Yang terakhir, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menilai kekayaan suatu kawasan pesisir menjadi kawasan ekowisata? Yaitu yang pertama, faktor daya tarik dari tempat ekowisata itu sangatlah menonjol sehingga menarik masyarakat ataupun pendatang agar dapat singgah serta duduk di ekowisata yang telah disediakan. Yang kedua, faktor fisik. Faktor fisik yaitu kebersihan serta aksesoris yang telah disiapkan oleh para ekowisata. Yang ketiga, sosial ekonomi.
Dan yang terakhir, aksesibilitas dengan sarana pasaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.